La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Tapi kebanyakan dari umatnya itu sudah dikasih gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar Al-Qur'an itu mudah, tapi ternyata hanya segelintir saja yang mau belajar. Dari sebahagian banyak nih umat kita ini yang hadir pada malam hari ini bisa dihitung kurang lebih 40 orang ya. Warga Singkawang Tengah ya. Ini kira-kira berapa jumlahnya? Yang bapak-bapak ya. Itu banyak sekali. Tapi yang hadir malam hari ini hanya orang-orang pilihan saja ya. Hanya yang Allah anugerahi ya, kemudahan, kebersihan. Bukan berarti yang nggak datang nggak bersih ya. Artinya belajar Al-Quran itu sebenarnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Betul-betul nikmat karena nanti di akhir hidup kita ya, kemudian kita berpindah alam, maka Al-Quran ini akan memberikan syafaatnya kepada para pembaca yang belajar Al-Qurannya ya. Baik para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di sesi kedua. Setelah Badaisa ini akan kita pelajari ada kurang lebih insyaallah 5 surah yang akan kita bahas secara talakinya. Ada surah Ad-Duha, kemudian surah Asy-Syarah, Al-Insyirah, Asy-Syarah bisa juga, Al-Insyirah bisa juga. Kemudian ada surah At-Tin ya. Kemudian ada surah Al-Qadr. Kemudian terakhir nanti ada surah Al-Zalzalah ya. Baik, insyaallah semua peserta atau para imam ini sudah hafal semua ya surah Ad-Duha. Baik, kita buka dulu ya sesi kedua ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ad-Duha ya berasal dari kata Ad-Duha, diambil dari ayat pertama nama surahnya, surah Ad-Duha ya. Cuma yang jadi masalah di beberapa ayat ini ya, ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan terakhir ayat ke-8 ya. 8 ayatnya itu diakhiri dengan huruf berharakat fathah. Huruf berharakat fathah. Biasanya huruf yang di akhir atau huruf terakhir yang dibaca ketika dia berharakat fathah, sukanya itu ada ketambahan a di ujung. Pernah dengar enggak orang bacanya wadduha wal-laili idza saja ya kan? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ada suara hamzah di ujungnya. Padahal tidak diperbolehkan menambah huruf apapun. Ya sudah, kalau tulisan begitu itulah yang disempurnakan. Wadduha ha saja ujungnya. Ha, ja, la dan sebagainya. Jangan ditambah-tambah ya. Baik, kita bahas insyaallah. Ini kita ada durasi 1 jam kurang ya, 1 jam dari sekarang. 1 jam bagi 5 berapa? 60 bagi 5 11 1 12 menit. Kita belajar satu surah 10 menit. Oke, 10 menit dibagi 11. Kira-kira satu ayat kita hanya butuh 1 menit. Surah Duha 11 ayat. Jadi satu ayatnya 1 menit. Sudah bisa? Insyaallah. Satu ayat 1 menit. Baik, kita mulai. Tadi kalimat basmalah sudah ya. Insyaallah saya anggap tuntas semua sudah nih kalimat basmalahnya. Kita masuk di ayat pertama di surah Ad-Duha. Ya. Huruf pertama di ayat ini adalah waw. Waw itu dengan memonyongkan mulut. Wa, wi, wu, wa, wa. Dan tipis, jangan ikutan tebal seperti dhad.
Bo itu tebal atau tipis? Ya, di makharijul huruf dia punya sifat namanya isti'da'un dan itbaqun dan istiqalah. Apalagi itu. Itu sifat-sifat yang tebal. Bo itu tebal. Tetapi tebalnya tidak boleh memonyongkan mulut. Saya durasi 1 menit, sudah 30 detik. Bo tidak boleh memonyongkan mulut kalau dia berharokat selain dhammah. Ya, tapi kalau dhammah semua huruf wajib monyong. Du, wa, waddu, waddu. Jadi wa, proses wa tadi monyong itu kembalikan dulu. Nanti ketemu du monyong lagi. Wadduha, wadduha. Jadi ada proses monyong tarik, monyong ulur ya, tarik ulur monyongnya. Kemudian du itu beda dengan dal. Kalau dal itu tipis, wadduha, dan di atas dhad ada tasdid. Makna tasdid ada 2 huruf. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita menyambungkan dengan waw di depannya. Waddu. Jadi ada proses huruf dhad ya yang terbaca yang keadaan sukunnya atau tersembunyi di dalam tasdid. Jadi ada suara menggembang di dalam mulut. Waddu, waddu. Kalau tidak ada suara itu maka dhad pertama akan menjadi dal. Contoh misalkan wadduha itu dal. Jadi kita akan merubah huruf yang dhad menjadi dal. Wadduha, du monyongkan. Kemudian ha itu suaranya lirih. Ya, ha dan terbuka. Tidak boleh kita baca ayat ini wadduha. Jadi ha jadi ha, salah. Ha terbuka. Dan dia tidak boleh juga kepanjangan. Ha itu hanya 2 harokat saja. Wadduha 2. Ya. Jangan panjang-panjang. Apalagi nanti misalkan para imam itu sukanya begini Pak bacanya. Ya. Dikiranya setiap akhir itu bacanya panjang. Ya sudahlah, panjang semua ya. Kemudian yang paling miris lagi, kalau di akhir bacaan sudah mau selesai. Di akhir surah tapi udah mau selesai nih, sudah mau ruku. Wah, bacaannya macam-macam nih. Ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap akhir bacaan itu sukanya dipanjangin semua, bacaannya dilambatin. Padahal di awal-awal dibaca, di awal-awal ayat sebelumnya itu baca cepat, tapi sudah dia berada di akhir malah cepat. Itu yang jadi kesalahan fatal. Jadi kalau kita baca Al-Quran Pak, apapun nanti ayatnya, apapun surahnya, kalau kita pakai yang di awal temponya sedang sampai akhir. Kalau kita pakai yang lambat sampai akhir. Kalau kita mau pakai yang cepat sampai akhir. Jangan dicampur aduk. Ya kalau disamas ada bubur pedas. Kalau ini gimana? Tidak bisa. Gitu ya. Wadduha. Coba. Wadduha. Nah, wanya kembali dulu, monyong lagi. Wadduha. Lanjut ayat kedua. Sudah 3 menit Pak, kelebihan. Ayat kedua, walla. Wa tadi sama dengan waddu. Walla. Lam ada tasdid juga. Tasdid untuk menekan suara ketika menyambungnya, tapi tidak boleh ditahan kecuali huruf nun dan mim saja. Selain nun dan mim maka tidak boleh menahan. Walaili, laili, dan ya sukun itu lin. Ada sifat namanya lembut. Ya, ada 2 huruf nanti yang lembut, huruf ya sukun dan waw sukun. Ya, dia akan menjadi sifatnya lembut karena prosesnya ada sifat hurufnya dengan lin. Laili, laili. Jangan dihentak suaranya, Pak. Walaili idza, walaili. Nah, mau. Dia harus lembut. Walaili, laili. Lembut ya. Kemudian idza saja, idza ai, bukan ai. Itu hamzah. Kemudian zal itu mengeluarkan lidah yang ujung. Dulu saya belajar sampai tengah lidah, Pak.
dha ya. Itu proses awal belajar. Tapi lama-lama akan menstandarkan sendiri yang paling ujungnya. Idza dha ujung sekali. Karena nanti ada huruf dzal yang mirip. Yang mirip dengan huruf dzal huruf apa, Pak? Setelah ra apa? Zai. Dan ada sebagian kita yang pakainya zai. Iza saja karena tidak mengeluarkan lidah. Padahal dia harus wajib nih. Kalau tidak keluar maka jadi berubah aja jadi zai. Idza dza. Kemudian saja sama tadi dengan ha, 2 harakat. Kita praktekkan. Wal laili idza saja. Yang lebih parah lagi, wal laili ija saja. Zalnya jadi jim. Hati-hati ya. Merubah huruf, merubah makna ya, bacanya fatal ya. Lain yang ketiga. Mawadda, ma 2 harakat, jangan panjang-panjang. Kemudian waw ketambahan dal. Dal itu punya suara yang tertahan. Ketika dal bertasdid, ya, ini kan ada tasdidnya, ya. Maka ada 2 dal di situ. Dal pertama sukun, dal yang kedua berharokat yang fathah. Ketika kita menggabungkan waw dengan dal, ada suara yang mengembang di dalam mulut. Mawadda. Kalau tidak ada itu, maka dal pertama, Pak, dal pertama di dalam tasdid itu akan berubah menjadi huruf ta. Sama dengan surah Al-Fatihah ayat ketiga. Maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, dalnya bertasdid. Maka ada gemamnya di dalam mulut. Kalau tidak ada maka dal itu akan menjadi ta. Ya. Ma wadda'aka da'a a. Bukan hamzah. Ma wadda'aka itu hamzah. Merubah huruf salah, ya. Aka, a. Dan ain tidak boleh mendengung suaranya. Mawadda'aka salah. A lepas dari lewat mulut, bukan lewat hidung, ya, lewatkan mulut, ya. Wadda'aka, ka itu mengalirkan napas. Kakiku, bukan kakiku. Kakiku, ya. Ma wadda'aka rabbuka. Ba sama dengan dal. Ba bertasdid sama dengan dal, menggema di dalam mulut. Rabbu bukan rabbu. Kalau gemamnya hilang, maka ba pertama akan berubah menjadi fa. Sama dengan ayat kedua di surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi menggemam di dalam mulut, ya. Jangan dihilangkan gemamnya. Maka ba pertama nanti akan berubah menjadi huruf fa. Kemudian rabbuka wa ma qalaqa. Baik. Pelajaran berikutnya adalah qaf. Qaf itu menebalkan mulut. Menebalkan suara. Tapi dia jangan sampai ka, ya. Kemudian dia juga tidak boleh terlalu lebar mulutnya. Ya. Dan dia punya sifat namanya infitahi kulli. Infitahi juz'in. Infitah itu terbuka, juz itu setengah. Wa ma qala. Kemudian pelajaran berikutnya la. La itu biasanya dipengaruhi oleh huruf qaf di depannya yang tebal. Jadi lamnya jadi ikutan tebal. Padahal la itu harus tipis. Wa ma qala la terbuka. Ya, kita baca ayat ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kejar waktu ini. Lanjut ayat keempat. Lal. Ingat lam itu bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? Baju di toko, qadbu jadin atau 5 huruf. Lam bukan salah satu dari 5 itu, maka tidak boleh dikolkolahkan. Walala
akhiratu khairul laka minal ula. Semua dalam dibaca mantul. Ya. Yang paling tidak nyamannya di surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, bagus suaranya, tapi maksudnya entah kemana. Salah. Walal akhi. Itu panjangnya 2. Kemudian pelajaran berikutnya adalah kha. Kha itu berbeda dengan ghain. Dan hati-hati, ada satu huruf yang mirip dengan kha. Huruf apakah dia? Ada enggak orang baca kayak gini? Walal akhiratu khairu. Walal akhiratu khairu. Ada enggak? Ada yang hilang enggak di huruf kha itu? Hilangnya adalah suara serak-serak basah. Kha itu punya suara serak-serak basah, berbeda dengan ha. Makanya nanti kha itu ada huruf yang mirip dengan dia, adalah ha. Ya. Cuma serak basahnya jangan berlebihan juga, Pak. Ada yang mengibaratkan kha itu seperti orang mendengkur atau ngorok ketika tidur. Enggak juga, ya. Enggak ada yang sama. Dengkuran kita itu beda-beda ya. Ada yang pakai gitu ya. Enggak semuanya gitu enggak ya. Jangan berlebihan. Karena pada dasarnya semua huruf hijaiyah itu lembut ya. Tapi tingkatannya ada yang agak kasar. Kha itu agak kasar tapi tidak sekasar yang kita tahu. Walal akhi khi lembutkan. Khiratu khairul. Kemudian khai ditambah ya. Kha itu tebal, ya tipis. Khai dan dagunya harus ke bawah untuk mendapatkan ketipisan ya. Khai, kha, khai. Ingat, kha tidak boleh memonyongkan mulut. Khai. Enggak. Kha tidak boleh monyong. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Laka. Rulla, ru itu memonyongkan mulut karena dhammah. Rulla. Rul monyong, ketambahan lam setelahnya maka monyongnya kembalikan. Rullaka, rulla ya. Minal ula. Ini riwayat yang kita pakai. Riwayat yang lain nanti Bapak jangan kagok ya. Dengar ada orang baca kayak gini. Walala akhiratu khairul laka minal ula. Ya, jadi Bapak jangan, itu salah itu. Enggak. Itu mungkin pakai riwayat yang lain, ya. Tapi dikabarin imam itu harus dewasa dikit. Ya, mentang-mentang baru balik dari pondok ya, udah khatam 10 qiraat, dibantai qiraat yang lain. Jamaah bingung, ini bacaan apa lagi nih? Makanya sebelum imam kalau yang sudah menguasai 10 qiraat sampaikan, insyaallah rakaat pertama kita pakai riwayat yang ini. Biar jamaah tuh paham. Sama dengan sujud apa itu? Kita baca ayat sajadah. Sujud sahwi kan itu tilawah. Jangan salah ya, sujud sahwi kesalahan dalam salat. Sujud tilawah ada imam baca ayat sajadah, tidak disampaikan sujudnya. Oh insyaallah nanti rakaat pertama saya akan baca ayat sajadah ya. Nanti kita sujud dulu. Sampai pada ayatnya enggak pakai ruku dia langsung sujud. Pada subhanallah itu jemaah. Salah juga. Jadi imam itu nanti harus dewasa dikit ya, disampaikan karena tidak semua jamaah itu paham gitu kan. Sama dengan ini bacaan kita disampaikan dulu ya. Agak beda-beda dikit ya. Lanjut. Ayat yang ke-5. Wala saufa. Sa tidak monyong, ketemu waw monyongkan. Saufa yu'ti. Harakat ain itu adalah sukun. Ya, ketika sukun maka aliran suaranya kedengaran. Jadi ada yang mengadir. Kalau nanti dihilangkan ini sifatnya, maka huruf ainnya jadi hamzah. Wala saufa yu'tika. Ya, jadi ain itu menghadirkan suara. Yu'ti. Kemudian ta itu tebal. Dalam posisi apapun dia, ya, yang ta ini harakatnya kasrah, dalam posisi apapun dia, maka harus tebal. Ti, bukan ti. Kalau ti nanti akan berubah menjadi huruf ta.
ولسوف يعطيك ربك فترضى. فترضى, ta ditambah ra. Ta tambah ra, maka ra-nya tebal. Fatardha, tamu, ta, ta tipis, ra tebal. Tamu, bukan tar. Fatardha itu ra-nya tipis. Imam jangan sampai baca kayak gitu lagi kalau udah belajar. Fatardha, ya, harus tebalkan. Fata tambah ra, fatamudha, dha-nya juga 2 harakat. Kenapa Ustaz? Ini di sini ada 2 harakat tanda panjang. Tanda panjangnya 2. Ini gimana? Mau baca yang mana? Baca yang di bawah atau baca yang atas? Ini jadi masalah pertanyaannya. Nah, beda dengan yang ayat 1, ayat 2, 3 dan 4. Kalau ayat 1 sampai 4 itu cuma 1 tanda panjang saja. Kalau ini tanda panjangnya malah 2. Ini mau baca yang mana? Baca yang bawah ini atau baca yang atas? Ayo. Bagaimana? Ya, tergantung kondisi, Pak. Kalau kondisi kita lanjut, maka kita pakai yang atas. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Kalau kita wakaf atau berhenti, pakai yang bawah 2 harokat saja. Makanya kalau kita baca, misalkan nafas kita panjang, ya, seperti Haji Muammar, ya, itu sampai 1 surah, 1 nafas. Kalau kita 1 nafas 1 ayat saja dah pot-potan. Ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajidaka yatima. Kalau kita baca terus pakai yang 4 sampai 5 harokat. Tapi kalau kita baca waqaf atau berhenti, maka ambil yang tetap 2. Fatardha 2 saja. Baik, kita baca. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Fayu'tika rabbuka fatardha. Lanjut ayat ke-6. Alam ya tidak boleh ditahan. Ada sebahagian dari kita menahannya ketika mim ketemu apapun, huruf apapun setelahnya. Tidak. Mim itu akan menahan bacaannya kecuali ada 2 saja. Ada huruf mim dan huruf ba setelahnya. Selain mim dan ba, maka dibaca jelas dan cepat. Alam ya. Tidak boleh alam yajid. Nah, tabung. Kemudian yajid, dal sukun, qalqalah. Pelajaran qalqalah sudah dapat belum nih di sekolah? Ini masa sekolah ini. Ada sekolah. Dal itu qalqalah. Pantulan qalqalah itu tidak ditambah dengan e. Ingat, jangan sampai ada e. Alam yajidka. Alam yajidka. Salah. Yajid de, ujungnya de saja. De. Dan itu tipis, bukan du. Ditebalkan. Alam yajidka. Kemudian yatima. Terus ini pelajaran penting juga nih, tanwin ketemu fa. Ini hukumnya ikhfa hakiki muraqqaqah, ya, ikhfa hakiki yang baca tipis. Dan jadi masalah ini bacanya gimana? Kebanyakan kita bacanya mamfa. Diubah tanwinnya menjadi mim mati. Mau rubah mim mati hanya ada pada iqlab, hukum iqlab. Dan ini tidak bisa dirubah. Yatima fa. Kita sudah posisi huruf fa, sudah sampai pada posisi makhraj fa. Alam yajidaka yatima fa, bukan mamfa'awa. Ya, jangan ada lagi yang baca alam yajidaka yatimam fa'awa. Salah. Manfa. Sudah mau sampai pada makhraj huruf fa-nya. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Ya, bisa insyaallah. Fa'a 2 harakat, wa 2 harakat. Kita baca. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Alam yajidaka yatiman. Baik. Menahan manfa itu lebih panjang daripada kita baca a dengan wa. Lebih panjang sedikit.
Makanya di pembahasan yang kita adakan dakwah itu lebih panjang dari 2 kurang dari 4. Kira-kira berapa panjangnya? Lebih panjang dari 2 kurang dari 4. Berapa? 3. Tanda panjang 3 gak ada, Pak ya. Cuma bahasanya gitu ya. Bacaan gunnah ini bacaan gunnah yang didungung dan ditahan ini lebih panjang dari 2 harakat bacanya, kurang dari 4. Tidak boleh sama dengan mad wajib, tidak boleh sama dengan mad asli. Nah, gimana tuh? Makanya bahasa kita lebih panjang dikit ya. 3 ya. Tapi jangan sebutkan 3, tidak ada makhraj 3. Kita lanjut ayat ke-7. Wa wajadaka dha itu ditambah tanda panjang. Ya, ini masuk pembahasan mad lazim. Mad lazim itu bacanya 6 harokat. Dha sama dengan waladhdallin. Waladhdallin. Nah, itu sama dengan dha ketambahan lam bertasydid, ditekan suaranya. Wa wajadaka dhallan fahada. La dha panjangkan dulu baru ditekan suara lam, tidak boleh ditahan. Sama dengan waladhdallin. Waladhdallin kalau ada menahan waladhdallin. Nah, salah. Ya, dia tidak boleh menahan kecuali 2 huruf saja pada nun dan mim bertasydid. Selain itu tidak diperkenankan untuk menahan. Kemudian fahada, dia tidak ada tanda panjang kecuali dal. Ya, kita baca. Wa wajadaka dhallan fahada. Wajadaka dhallan fahada. Bukan lam fahada, ya. Lam fahada. Ya, tidak hilangkan mimnya. Ayat 8. Wa wajadaka A itu panjangnya 4 sampai 5 harokat, ya, beda dengan yang tadi dha 6, ya, ini 5, 4 sampai 5. Ila lam fa, bukan lam fa. Wa wajadaka aidan fa aghna. Ghain itu sukun. Setiap yang sukun yang mengalirkan suara itu kedengaran suara mengalirnya. Fa'auna, jangan fa'auna atau diganti jadi ra. Fa'arna. Atau satunya lagi memainkan serak basah atau kumpulan liur yang ada di rongga mulut. Fa'arna. Nah, salah. Dia mainnya bersih sambil mengalirkan suara. Fa'aghna, A-nya jangan ikut-ikutan tebal. Fa'aghna, salah. Ya, A harus tipis. Coba kita baca. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Lanjut. Fa'amma itu mim bertasydid ditahan. Ya, jangan buru-buru untuk nyebut mimnya. Fa'amma ditambah lam. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ya. Baik, pelajaran berikutnya di taqha. Taqha itu qaf qalah. Qaf. Tidak baca taqha. Taqha, tapi pantulannya hilangkan a-nya. Fala taqha ditambah ra sukun. Ra sukun sebelumnya fathah, maka dia akan menjadi tebal. Ada nanti ra sukun sebelumnya kasrah, maka ditipis. Makanya pembahasan ra itu sampai 3 lembar sampai 4 lembar. Ada ra dibaca tebal, ra dibaca tipis, ada kadang dibaca tebal, ada kadang dibaca tipis. Yang mana satu? Nanti kita bahas. Ya. Fa ammal yatima fala taqhar. Mal yatima fala taqhar.
Tatahhar. Bukan tatahhar. Salah ya. Lanjut. Wa amma sa itu panjangnya 4 sampai 5 harokat. Tanha sama dengan yang tadi. Tanha ditambah ra. Tanhar. Tanhar. Har. Ya. Baik, kita baca. Ingat ra itu mengalirkan suara. Har sama dengan kita takbir. Allahu akbar. Baru. Ada mengalirkan suara. Tidak bisa kita baca Allahu akbar bar. Saya dulu latihan takbir saja berhari-hari, Pak. Karena tidak dapat ra-nya. Ya, ra-nya harus mengalir. Baik, kita pelajari. Lagi kan saya ayat 10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Lanjut. Wa amma bi ni'mah. Yang dihadirkan suaranya ain, bukan ni-nya itu cepat, yang dihadirkan ainnya. Ni'mati, bukan juga nikmati. Kalau nikmati hamzah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Bi ni'mati rabbika fahaddith. Fahaddith itu berbeda dengan fahaddis. Kalau fahaddis itu sin. Ini bacanya tha. Setelah ta itu ujung lidah kita keluarkan. Fahaddith, dir. Bukan fahaddis. Lisin, ya. Baik. Itu sudah surat Duha. Masya Allah, 20 menit, Pak. 20 menit. Kita mau lanjut nih. Ya, sudah dapat nih gambarannya. Ini gambaran besar saja ya. Baik, kita baca sekali lagi ya, dari awal sampai akhir surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث.
Baik, barakallahu fikum. Lanjut di surah As-Sarah, Al-Insyirah, ya. Ayat pertama di ayat ini, di surah ini, alamna, ketambahan shin. Shin itu tidak boleh memonyongkan mulut seperti yang biasa kita sebut. Sya, sampai keluar gusi-gusinya, sampai menyemprot tahapannya yang di dalam, ya. Nash, tidak boleh bergerak, ya. Alam nash, dan menyebarkan suara, ya. Suaranya dari sisi manapun mulut itu akan keluar. Nash, ya. Kemudian ditambah ra, nash, rah, ha, dalam keadaan sukun dia mengalirkan suara yang panjang. Alam nashrah la, rahla, ya. Kemudian dal, sad, sa tebal, dal tipis. Laka sad, sadra, sadrak, kaf. Dalam keadaan kita matikan kaf, kalau dia mati, Pak, ya, maka tahan dulu suaranya, baru dialirkan nafas. Rak. Nah, rak, ada suara, ada nafas yang mengalir, tapi tidak boleh mengalirkan suara atau menahan suara, tetapi mengalirkan nafas, ya. Alam nashrah laka sadrak. Baca. Alam nashrah laka sadrak. Benar semua ini. Ayat kedua, wa wada, ditambah ain sukun. Ain sukun itu mengalirkan suara. Da. Wa wada'na anka. Nun mati ketemu kaf, sukanya orang bacanya pakai eng. Angka. Memang iya, tapi dia harus dengung. Wa wada'na anka, bukan angka. Engnya tidak jelas. Ya. Dan dia ditahan lebih panjang dari 2 harokat. Wa wada'na anka wizrak. Wiz itu lidah kita, ujung itu tempelkan ke gusi yang bawah yang dalam. Wiz, ada suara z. Wiz, rak, ada lagi kaf sukun, ya, kita baca. Wa wada'na anka wizrak, Lanjut ayat ke-3. Alladzi, zi-nya panjang 4 sampai 5 harokat. Zi. Dan ini tadi mengeluarkan ujung lidah. Zi. Ditambah, nah, ini ada kemiripan antara ang di sini dengan ang di sini. Cuma ini tipis, ini tebal. Ingat, ini pakai ain, ini pakai hamzah. Ini angko, angka. Kalau ini angko, a dengan a beda, ya. Alladzi anqadha dhahrak. Ayo. Anqadha dhahrak. Dan di sini di tengah-tengah ada huruf ha dalam keadaan sukun. Ha sukun dialirkan suaranya. Dhahrak. Tapi di akhir ha akan tetap bersambung dengan ra. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Ya, lanjut. Ayat keempat. Wa rafa ditama'in. Wa rafa'na, fa'na. Ya, laka dzikrak, 2 kali kafnya sukun. Dzikrak, ya, dialirkan nafasnya. Kayak saya baca, wa rafa'na laka dzikrak, fa'na laka dzikrak, dan keluar nafasnya. Harus dialirkan, ya, dialirkan nafasnya. Dzikrak. Aja dari kelima. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al
usri yusra. Dan ini yang tadi saya sampaikan di awal, ada proses tarik ulur. Ditambah sin sukun. Tarik dengan segera. Usri yus, monyong lagi, tarik dengan segera. Usri yusra. Tapi nariknya jangan sampai nyengir. Usri yusra, tidak mau. Dan balik pada posisi awal. Usri yusra, ya, kita baca. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Lanjut ayat ke-6. Inna ma'al usri yusra. Ma'al usri yusra. Lanjut ayat ke-7. Fa idza fara, ditambah lain. Hati-hati ayat dua ayat terakhir ini sukanya ketukar. Kalau ayat ke-7 dibacanya fagharta. Lain dulu baru ra, padahal yang tertulis adalah ra dulu baru lain. Malah ayat ke-7, ayat ke-8 itu malah juga terbalik. Faqrab. Perhatikan, makanya hafalan kita itu tidak cukup dengan kita menghafal secara mendengar. Hafalan itu lebih mantapnya nanti prosesnya membaca dulu, ya, sambil nanti mendengarkan. Jangan hanya cukup mendengarkan, karena mendengarkannya ada dua, salahnya yang membaca atau salahnya yang mendengar. Lebih banyak salahnya mendengar. Dikira lain, dikira lain padahal ra, ya. Ini di sini pakai ra dulu ditambah lain sukun. Fa idza faragta fansab. Idza faragta fansab. Fansab. Jadi ikhfa ini menutup, ya, suara nunnya hilang. Fansa ditambah sa, kemudian ba di akhir itu qalqalah. Qalqalah tidak boleh pakai ba. Fansab ba, ya. Fa idza faragta fansab. Fansab. Lanjut. Wa ila rabbika farghab. Rabbika farghab. Ra sukun bukan berarti memutus bacaan, tapi dia ujungnya suara ra yang tadi mengalir sambungkan di ghain. Farghab. Ya. Dan ba tidak boleh be, ya, di ujungnya. Baik, sudah bisa nih. Surah yang paling sering dibaca di ketika maghrib. Para imam suka baca dalam nasrah ini maghrib, ayat pertama, surah pertama. Baik, kita baca surah ini. Oh, masih banyak, insyaallah selesai ini di surah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
Baik, lanjut ayat surah berikutnya. Surah At-Tin. Surah At-Tin. Hati-hati ayat pertama. Ayat pertama itu ada ta dalam keadaan dhammah. Tatitu. Bedakan dengan qatitu. Hati-hati. Mirip nih ayat pertama dengan ayat kedua. Sama-sama dhammah. Ayat pertama pakainya ta. Ayat kedua pakainya to. Tu, tu. Ini to. Kalau ini tu. Ya. Wati biasa. Tidak ada tekanan apapun, tidak ada usaha yang berat untuk kita menyebut huruf ta karena tipis ya, bukan tebal. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Nah, hati-hati yang terakhir itu tu ketambahan nun sukun atau kita sukunkan. Tuh tadi kita memonyongkan mulut untuk mendapatkan ketipisan dari huruf nun di akhir yang kita matikan ini, maka monyongnya kembali. Wattini wazzaitun. Tini wazzaitun. Dan balik, tapi bukan nyengir. Tun, tidak mau. Dia harus balik pada posisi awal. Ayat kedua, itu pakainya po. Qatitu, tu, waturi, tu, ya, beda dengan tatitu, ya. Lanjut, waturi sinin, ingat, ni itu tidak menggunakan dengan berat, ya, dengan banyak, karena ni itu nanti antum akan belajar tingkatan gunnah, tingkatan dengung. Ada 4 tingkatan dengung. Yang paling sempurna itu terletak pada nun dan mim bertasydid. Kedua pada hukum-hukum idgham. Ya. Kemudian yang ketiga ketika dia hukumnya idhar. Yang keempat ini tingkatan yang paling rendah adalah ketika nun dan mim berharakat hidup. Itu ada dengungnya tapi tidak sesempurna yang 3 tingkatan di atas. Makanya ni itu ada dengungnya tapi tidak banyak. Wa turi sini, ni bukan ni. Kalau ni itu terlalu banyak, maka belum dikatakan sempurna bacaannya. Wa turi sinin. Nah, tapi sudah masuk pada nun yang kedua di akhir yang kita sebutkan, baru dengungnya banyak sempurna di sini. Bisa? Jangan dengung dari ni yang banyak ya. Kita baca. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Lanjut. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Mi juga sama. Mi tidak boleh dengungnya berlebihan. Dia tingkatan hanya keempat, paling berkurang. Mi, bukan mim, ya. Baladil amin, itu salah, ya. Karena posisinya dia hidup, ya. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Lanjut, ayat keempat. Ayat keempat tuh hati-hati, ada 2 huruf qalqalah. Ya, 2 huruf qalqalah di 3 tempat. Laqad, khalaqa, taqawi. Ya, ada 2 huruf qalqalah di 3 tempat berbeda. Qalqalah tidak boleh memantulkan suara e. Laqad, de. Khalaqa, tebalkan. Ada tebal, ada tipis. Laqad khalaqana. Jadi di akhir pantulan tadi qalqalah itu tetap bersambung dengan huruf setelahnya. Laqad khalaqana. Jadi qana nyambung. Kalau terputus maka dia salah baca, menambah suara hamzah. Laqad khalaqna. Nah, itu memutus ya. Kemudian kha tidak boleh memenyangkan mulut. Khola. Kha itu stagnan, bibirnya hanya posisi di tempatnya.
laqad khalaqnal insana fi ahsani, ya. Dan dia mengalirkan nafas, mengalirkan suara ahsani, ya. Fi itu panjangnya 4 sampai 5 harakat. Taqwi bukan taqwi mengunyahkan mulut enggak. Dia biasa taqwi, tapi dia bulat. Kol suara qafnya bulat. Taqwim. Baik. Kemudian yang di sini terlewat tadi insa. Ini ifa, ada dengungnya. Tidak boleh pada tidak boleh masuk ke isa. Ya, dia di tengah-tengah antara izhar dan idgham, di tengah-tengah. Insa, ya. Baik, kita baca. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lanjut. Thumma atau summa? Summa atau thumma? Ujung lidah kita dikeluarin, Mbak. Thumma, dan menahan ketika sudah bersambung dengan mim, ya, lebih panjang dari 2 harakat. Kemudian radadna, bukan dadana. Thumma radadnahu asfala. Ada suara sin yang mengalir. Asfala safilin, ya, kita baca safilin, sa 2 harakat, li 6 harakat, ya, atau 4-6. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Lanjut. Illal ladzina amanu. Jadi ada berapa huruf nih yang panjangnya sama? Li 2 harakat, a 2 harakat, nu 2 harakat. Ini jangan sampai salah satu dari ketiga ini kepanjangan atau terlalu pendek. Dia harus seragam. Illal ladzina amanu. Nah, sama, seragam ya, panjangnya sama-sama 2 harakat. Jangan sampai illal ladzina amanu. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kepanjangan, ya. Jadi dia sama-sama 2 harakat. Lanjut. Wa'amilu. Nah, jadi ketika kita memonyongkan mulut di lu, sambungkan di shad, maka monyongnya kembali. Tarik. Lus. Jangan ditahan terus. Lus soliha, ya. Biasanya shad ini karena dia hurufnya punya sifat isti'la tebal, itu juga memonyongkan mulut. Salah. Wa amilus lus, ya, monyong tarik. Falahum hum juga monyong. Falahum ajrun, monyong lagi. Ghairu mamnun, nun. Jadi nun monyongkan dulu sampai nanti pada huruf nun yang kita sukunkan baru kembalikan. Mamnun. Jadi ada kedengaran menarik monyong. Nun. Nah, ada suaranya, ya, kedengaran. Ini ayat biasa kita potong 2. Berarti di mana? Ini kan ayatnya panjang nih. Wa amilus shalihat. Kalau ini kita sukunkan, jadilah dia mad arid lis sukun. Panjangnya 4 atau 6 harakat. Kadang 2, tapi jarang dibaca, ya. Paling sering dibaca 4 atau 6 harakat. Wa amilus shalihat. Berarti di situ.
Kalau kita mau lanjut ke falahum juga tidak masalah. Mulai dari wa'amilus shalihat sampai akhir juga tidak masalah. Ya, tidak ada ketentuan harus sampai dari sini ngulangnya atau dari manalah ya. Yang bebas saya. Ya, kita berhenti atau terus nih sampai akhir. Ini bacanya kita pelan, kita berhenti saja. Ya, baik, kita bacakan. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun nun ada suaranya yang kedengaran menarik mulut ya. Lanjut ayat ke-7. Fama maunya lagi. Fama yukazzi. Zal ada tasdidnya dan zal punya sifat namanya rakhawah, mengalirkan suara yang panjang. Bertasdid berarti dia menambah. Yukazzi kedengaran. Fama yukazzi ya. Kemudian ba'du bukan ba'du ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, salah. Ba ditambah ain, ba'du ya. Kemudian biddin mengemam di dalam mulut. Biddin di tidak boleh dengung ya. Di itu tidak boleh dengung. Di biasa dagunya ke bawah. Di sampai pada huruf nun baru nanti dia dengung ya. Ya, saya bacakan dulu, dengar baik-baik ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Yukadzibuka ba'du biddin. Lanjut. Alaisallah. Sa tipis ketemu Allah. Ya, jadi dia ini nanti harus ada yang dikorbankan. Separuh nyawanya itu dimasukkan ke huruf Allah. Separuh bacaannya dimasukkan. Kalau nanti sa-nya sempurna maka Allah-nya jadi la. Alaisallah semuanya la. Ya, tidak bisa jadi Allah. Atau sempurnanya di Allah, maka sinnya jadi shad. Alaisallah, sallah. Jadi separuhnya sin, sa, separuhnya sambungkan ke Allah. Alaisallah, sallah. Bisa? Ya. Kemudian bi ahkami. Sukanya ayat ini itu diubah menjadi ha. Bi ahkamil hakimin. Padahal sama-sama ha. Bi ahkami. Satu kata sebenarnya itu. Ya, hakam. Ya, sama-sama hakam. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Jadi bacanya Allah itu mulat. Allah bukan la, bukan la, ya Allah. Alaisallahu ya. Bahasa dari 15 menit. Kita daurahnya seginyan ya. 5 surah 1 jam. Kita baca surah ini, surah Tin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين Masya Allah. Lanjut ya. Surah Al-Qadr. Masih ada 2 surah Pak. Lewat dikit jam 9 tidak apa-apa ya. Al-Qadr. Ini agak butuh konsentrasi belajarnya karena nanti di akhir ayatnya semua ayatnya mematikan 2 huruf. Ya, yang sulit di sini adalah juga Allah-nya, ya. Dan kita lihat yang pertama. Inna panjangnya 4 sampai 5. Anza. Ya, tahan, agak lebih panjang kan? Lebih dari 2 kurang dari 4. Anzalnahu fi laila lembutkan, bukan laila. Ya, lembut. Lailatul qadr ditambah ra. Qadr tipis, jangan qadur. Jangan ditebalkan dalnya. Ya, mentang-mentang setelahnya ra tebal ya. Jangan ikutan tebal dalnya. Qadr ditambah ra. Qadara qadr. Jadi qalqala dal ditambah ra. Lailatul qadr. Ya. Kita baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan ra-nya harus tebal. Qadr, bukan qadr. Bacaan nyebut nama orang paling banyak nih nama orang. Apa? Qadir. Jangan baca Qadir ya. Mentang-mentang suka baca nama orang Qadir, baca surah Al-Qadir dulu lah ya. Ada Al-Qadr. Ra-nya tebal ya. Lanjut yang kedua. Wa ma adra qalqalanya tidak boleh pakai ta ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Baca. Adraka ma lailatul qadr. Lanjut. Lailatul qadri. Ri-nya tipis ya. Jadi ra yang kasrah tipis, ri ya. Kha tebalkan dulu, ketemu ya tipiskan. Dagu kita ke bawah nanti kalau sudah sampai pada makhraj ya. Khairum min. Dhammah tain ketemu mim itu agak ditahan. Khairum min cepat ya. Rut monyongkan dulu. Khairum min alfi syahr. Syah matikan dulu haknya. Syah tambah ra sukun ya. Min alfi syahr. Bisa ya. Kita baca ya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri
qadri khairum min alfi syahr. Ya. Lanjut. Tanazza, nazza, ya, tekan suaranya ketika ketemu dengan zai. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Biasa suka orang berhenti di fiha, tidak masalah juga, ya. Boleh nanti waruhu atau lanjutkan biidzni rabbihim min kulli amr. Ya, kita lihat dulu. Tanazzalul ini lanya panjangnya 4 sampai 5 harakat. Ikatu tu itu mengalirkan nafas. Tu ya. Tapi jangan sambil nyemprotin gitu ya. Kayak meludah. Salah. Sikit ya. Malaikatu wa ruhu fiha. Lanjutkan biizni itu zalnya mengeluarkan lidah. Biizni rabbihim. Di sini ditahan, jangan buru-buru. Rabbihim minku. Sama, menahan him dengan menahan minku sama. Sama-sama melebihi 2 harakat. Rabbihim min kulli am ditambah ra, amr. Ya, ra-nya tebal. Amr. Ya. Dan ra-nya mengalirkan suara. Min kulli amr. Mar. Ya. Baik, kita baca berhenti di fiha. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Waruhu fiha, kita awalnya dari sini ya. Waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Suaranya mengalir. Lanjut ayat ke terakhir. Salamun hiya. Ingat, ini pakai ha dulu, baru ha. Sama, jangan sampai salamun hiya hatta atau sama-sama dibaca ha. Kemudian hatta ma ditambah ta. Ta dikolkolakan. Maqala. Ilfa fa ditambah jim dikolkolakan juga. Fajr. Cuma setelahnya ditambah ra sukun. Ya. Matala'il fajr. Fajr tipis. Jangan fajo. Salah. Fajr. Ditambah ra, tebalkan. Fajr. Ya. Baik, kita baca. Salamun hiya hatta matala'il fajr. Salamun hiya hatta matala'il fajr. Baik, kita baca satu surah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha.
hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, kita tambah 10 atau 15 menit lagi ya. Kita selesaikan surah Al-Zalzalah. Habis ini sudah 5 surah sekali belajar. Masya Allah. Lanjut surah Al-Zalzalah. Surah ini surah Al-Zalzalah atau surah Al-Jaljalah? Al-Jaljalah ya. Ya baca idza juljilatil ardu jiljalah. Ya. Baik, al-za. Za itu ujung lidah kita kalau tempelkan ke gusi yang bawah, yang dalam. Z. Sambil ada suara z. Nah, gitu ya. Zazizu. Z, ya. Perhatikan ayat pertama. Ayat pertama itu ada 2 huruf yang mirip. Zal dengan zai. Zal ujung lidah keluarkan, kalau zai di dalam. Idza zulzilatil ardu. Perhatikan di kata ardu. Ardu itu yang ditebalkan ra-nya, bukan hamzahnya. Hamzah biasa tipis, ra-nya yang tebal. Ardu, tu itu sambil memonyongkan mulut. Kemudian zilzalaha, sama 2 harokat juga ya. Bisa bacanya nih insyaallah. Baik, kita praktekkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lanjut. Wa'a ditambah kha, gimana nih caranya? Gimana? Wa ahra atau wa afra atau wa akhra atau yang keempat wa afra yang keempat ya. Jangan hilang surah basahnya. Pertama, jangan memonyongkan mulut di kha. Yang ketiga, tidak boleh hamzahnya ikutan tebal. Yang keempat, yang benar adalah a tipis, kemudian kha-nya biasa. Ya, tidak boleh monyong. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Akhrajatil ardu athqalaha. Di sini pakainya ta, bukan sin, bukan asqalaha. Tapi ujung lidah keluarkan. Tapi mengalirkan napas. Beda aliran napasnya dengan sin. Kalau sin as ya. Kalau ta ti beda ya. Ya. Azqalaha. Ya. Intinya kalau lidahnya tidak keluar, nah ini kurang sempurna. Lanjut ayat ketiga. Qa itu tidak waquf, tidak boleh memonyongkan mulut. Wa qalal insanu ma laha. Qalal insanu ma laha. Insan. Wa qalal insanu ma laha. Yauma idzin. Nah, di situ yang jadi masalah adalah zin. Zin itu suka dibaca zin. Yauma idzin tu. Meskipun ada dengungnya, nun itu hilang. Karena ikhfa itu menghilangkan, ya. Yauma idzin tu. Baru dia tu. Tuhaddithu akhbar. Untuk dapat bagaimana tebalnya kha, ya, atau tidak nanti dia merubah huruf a menjadi o, sebut fathahnya dulu 3 kali. Sebut nama aku 3 kali, nanti aku datang. Sebut fathah kha-nya 3 kali. Akho, sukunkan. Baru nanti dapat insyaallah. Akho, baraha.
dan memang harus ada serat basah. Kalau hilang serat basahnya nanti kha-nya akan berubah ahbaraha jadi ha ya. Kita baca yauma idzin tuhaddithu akhbaraha yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Lanjut ke kelima bi anna rabbaka awhalaha bi anna rabbaka awhalaha. Rabba mendam suara di dalam. Rabba ya. Bi anna rabbaka ya. Auhalaha. Pakai ha dulu baru ha. Ya. Kita baca lagi. Bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna rabbaka auhalaha. Lanjut. Nah, ini hampir mirip dengan yauma idzin di atasnya. Cuma di sini pakainya iya, kalau tadi pakainya sa. Nah, ini yang jadi masalah. Yauma idzin. Kita mau baca pakai zin atau pakai ziya. Ingat. Dia ifa ini itu tengah-tengah. Maaf, ini idgham bi'unah, maaf. Ini bacanya nun atau tanwin itu tidaklah sempurna dia bacanya zin, atau tidak bisa juga sempurnanya masuk ke huruf iya ziya, kecuali nanti ada idgham itu ada dua bagian, ada idgham kamil, ada idgham naqis. Apa lagi itu Ustaz? Idgham kamil itu terletak pada nun dan mim. Makanya nanti kalau ada idgham yang setelah huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan nun, itu masuknya proses masuk bacaannya sempurna. Tapi kalau ada idgham nakis itu masuknya suara kita ke huruf setelahnya itu tapi dia tidak sempurna. Maka tidak boleh kita yauma idziya ziya. Tapi tetap ada dengung di situ. Yauma idziya dia ya, bukan ziya. Kalau ziya itu jadi kamil, salah dia kaidah. Kaidahnya yang kamil hanya terletak pada nun dan mim. Ya dan waw itu dia naqis. Proses masuknya berkurang, sudah tidak sempurna. Ya, yauma idzi yasdurun nasu. Ya ketambahan shad, ya tipis, shad itu tebal. Ya ditambah shad. Jangan iya-nya jadi tipis, yasduru. Atau iya-nya yang tebal ngikutin shad. Jadi mana? Yos. Yauma idzi yasduru. Mana ada huruf yo? Enggak ada huruf yo. Nama orang ada yo banyak. Ya ditambah shad. Makanya kalau ada pertemuan antara dua huruf, satu hurufnya fathah, kasroh, dhammah atau harakat hidup, satunya nanti sukun setelahnya, maka dia harus saling mengorbankan. Ya harakat hidup, shad harakatnya sukun, maka setengah ya itu dikorbankan masukkan ke shad. Yas tidak boleh sempurna yas, maka shadnya jadi sin. Atau shadnya sempurna, maka jadi ya-nya jadi yo. Ya, maka separuh-separuh. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan atau ash. Ini sin, ini shin. Nasu itu pakai sin. Kalau ash pakainya shin. Hati-hati ya. Hafalan kita ini benar atau salah ya? Jangan-jangan semuanya dibaca sin lagi, atau sama-sama dibaca shin. Baik. Liyura ra ditambah waw. Ra biasa tidak boleh monyong, kemudian ditambah waw baru monyongkan. Liyura. Dua kali proses monyongnya. Monyong liyu, monyong lagi nanti ketambahan waw sukun. Liyura raw. Liyurau, dua kali monyongnya.
Jangan monyong terus dari yu sampai waw sukun. Liyurau, jadi tebal, tak jelas suratnya apa ya. Liyurau a'malahum, a'ma, bukan a'ma. Ya, enggak juga dia a'ma. Ditamain. A'malahum, ya. Baik, kita baca. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Lanjut. Ayat ke-7 dan 8 sukanya ketukar. Ya, sukarnya ketukar. Ya. Sukarnya di mana? Dzarratin dibaca dzarratin kha. Kalau di sini malah dzarratin syarra. Padahal di sini harusnya dibaca idhar. Dzarratin kha. Di sini baru nanti proses dengung. Dzarratin, jangan ditukar ya. Kita ulang dari awal. Fama ditambah ya, sama dengan yaumaidi. Ya, dia tidak boleh famayya. Tidak mau. Dia dengung di nun. Famay, bukan famayya. Ya, beda. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Ditahan Pak. Khaira ditambah ya, sama dengan famai, sama dengan miziyah, sama idgham bi gunnah yang naqis. Lengkapkan sudah tuh ya. Nanti ada idgham bi gunnah yang kamil ya, yang naqis. Ini yang kamil, yang naqis. Khairan yarah, dan ha di ujung ya. Malam besok kita ada surah Al-Qari'ah. Huruf ha dalam keadaan kita matikan, maka aliran suaranya harus ada. Khairan yarah. Rah. Bukan rah. Kecuali napasnya habis. Beda cerita. Ya, apalagi baru pertama jadi imam. Wah, dua kata putus. Kenapa? Grogi. Ngomong grogi. Tanya dia. Kita baca ini. Di sini diizharkan dzarratin kha. Di sini baru nanti proses gunnah, dengungkan. Ghayyara. Ya. Kita baca. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. Ya. Lanjut ayat terakhir. Wama. Di sini pakai fa, di sini pakai wa. Ya, sama aja. Nanti di sini sama. Nah, dia jadi masalah di sini. Dzarratin sya. Tidak jelas tinnya, dan juga dia masukkan sya. Dzarratin syarran yarah. Sama ya. Kita baca ayat 8. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik, sudah hatam ya di Maksura. Baik, kita sekali coba dari awal. Alhamdulillah. Besok kita datang lagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها.
وأخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره مثقال ذرة شرا يره. Baik, Masya Allah. Ya, semalam dapat 5 surah. Ya, berarti 30 juz bisa dapat 2 bulan selesai. Lagi 30 juz. Baik, 5 surah ini ada yang mau talaki berhadapan langsung dengan saya nanti setelah kita tutup. Ya, ini karena sudah malam sekali, jam 9 lewat. Mungkin ada yang ingin segera pulang. Nanti kalau mau talaki per surah ya, jangan 5 surah yang ditalaki. Sudah cukup waktunya. Nanti saya sediakan waktu sampai setengah 10. Nanti saya tunggu yang mau setoran. Baik, kita tutup dulu kajian kita untuk malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi malam besok. Yang jelas malam besok pada maghribnya ada kajian fikih seputar imam salat. Ini penting untuk dihadiri biar kita tahu ilmu tentang salat, ya, terutama jadi imam. Bagaimana nanti proses kalau kita batal, kemudian nanti proses yang lain ya, yang membuat kita mungkin ragu-ragu dan sebagainya. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Nurul Arifin. Setelah Ba'da Isya kita lanjutkan di surah 5 surah yang lain. Gitu ya, insyaallah untuk malam besok ya, malam seterusnya lanjut terus sampai 4 malam Jumat ya. Barakallahu fikum ya, mudah-mudahan Allah berkahi amal kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjut lagi malam besok. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.